semangat saya lebih kepada merevisi panti jompo menjadi pondok sepuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, tim Klinik TV mengangkat isu yang sedang viral saat ini tentang panti jompo. Ada pro dan kontra dalam masyarakat terkait dengan pernyataan Menteri Sosial Indonesia, Tri Risma hari ini yang menolak panti jompo. Penolakannya ini didasarkan pada alasan bahwa panti jompo tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Ia mengaku tidak setuju dengan konsep panti jompo sebagai tempat tinggal bagi orang tua ataupun warga lanjut usia, lansia. Menurutnya, menempatkan orang tua atau lansia ke panti jompo bukanlah budaya Indonesia. Sikap Tri Risma hari ini pun menuai pro dan kontra. Ada masyarakat yang mendukung, tetapi tidak sedikit yang menentang. Melalui ulasan singkat video ini, tim Klinik TV mencoba menjembatani antara pro dan kontra terkait penolakan panti jompo tersebut. Sebagai solusi terbaik mengatasi masalah ini, tim Klinik TV sangat tertarik dengan gagasan dan konsep yang diberi nama Pondok Sepuh. Gagasan ini dicetuskan oleh Kiai Haji Saiful Rijal yang akrab dipanggil Gus Saif Jember, pengasuh Pondok Pesantren Syidiki Jember. Beliau seorang ulama besar dan karismatik Trahbani Syidik Jember. Beliau adalah cucu dari Kiai Haji Muhammad Syidik Jember, dan keponakan dari Kiai Haji Ahmad Syidik Jember, salah satu tokoh penting NU yang pernah menjabat sebagai Rais Aam Syuriah pada tahun 1984 hingga 1991. Jiwa nasionalisme dan patriotisme tertanam kuat di dalam diri Gus Saif Jember. Hal ini terlihat dari komitmen dan pedoman hidupnya, yaitu apa yang telah kita berikan untuk Indonesia. Makanya zamannya Soekarno saya sepakat sekali yang ada di embel-embelnya baju sini. Abdi negara, di bangsa. Sepakat sekali itu. Jadi kita untuk Indonesia, jangan Indonesia untuk kita lah semangatnya. Indonesia milik kita, jangan. Kita milik Indonesia. Apa itu Pondok Sepuh? Gagasan Pondok Sepuh Gus Saif Jember sudah direalisasikan sejak tahun 2001. Beliau juga sudah pernah mempresentasikannya kepada para petinggi dan tokoh penting di pemerintahan. Tetapi, konsep dan gagasan Pondok Sepuh sampai sekarang masih belum mendapat respons positif dari pemerintah. Pondok Sepuh yang dibangun Gus Saif Jember sejak tahun 2001 sudah ada di beberapa kota di Jawa Timur, di antaranya Pasuruan. Tentang apa itu Pondok Sepuh, tim Klinik TV berkesempatan bertemu dan meminta keterangan langsung dari beliau. Berikut adalah penjelasan singkat Gus Saif Jember tentang Pondok Sepuh. Begini asal muasal, saya punya ide Pondok Sepuh itu pada tahun 2001. Bahkan sebelumnya. Itu karena saya melihat fakta panti jompo. Semangat saya lebih kepada merevisi panti jompo menjadi pondok sepuh. Kenapa? Karena di dalam panti jompo menurut kesimpulan saya sudah tidak Pancasilais, tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia. Indonesia itu selalu menghargai orang yang lebih tua. Itu bahasa pesantren yang sementara di panti jompo tidak ada itu, nilai-nilai itu tidak ada. Apalagi yang namanya sila pertama ketuhanan tidak tercermin di situ. Jadi semangatnya itu tetap mengantarkan orang sepuh menuju pintu gerbang husnul khotimah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Itu semangatnya. Jadi bukan mengejawantahkan dari utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tidak ada masa berhentinya masa belajar sampai mati pun. Jadi Menteri Pendidikan itu tidak hanya mengelola usia-usia produktif. Jangan terus ketika Pondok Sepuh dikelola khusus oleh dinas sosial, jangan. Ada standar pelajarannya juga, ada kurikulumnya juga. Jadi Menteri Pendidikan juga lebih mewarnai di situ. Kalau Menteri Sosial cuma soal kosnya saja. Oh, artinya Pondok Sepuh ini konsepnya nanti
akan independen dari pemerintah. Nah, kalau ada yang berkemampuan untuk mengeksekusi, ya, saya pikir bisa independen, bisa saja. Ini memang garapan pemerintah. Kalau perlu ini kita suguhkan ke pemerintah. Ini kalau digarap pemerintah sangat mungkin dan terhormat. Jadi, tapi jangan melihat Pondok Sepuh sebagai tempat pembuangan seorang orang tua. Ya. Alternatif kalau di rumah jangan-jangan ibu kita ini bersinggungan dengan sesuatu yang sifatnya melayani anak. Nah, ini kan sudah salah. Ibu melayani anak ketika sudah usia sepuh. Justru anaklah yang harus melayani ibunya. Melayani yang bagaimana yang terhormat. Ya itulah Pondok Sepuh. Jadi justru mengantarkan ibu menuju husnul khotimah. Gagasan Pondok Sepuh Gus Saif Jember merupakan revisi atas keberadaan panti jompo yang selama ini telah menghilangkan nilai-nilai humanisme. Seperti pernyataan Tri Risma hari ini, panti jompo bukanlah budaya Indonesia. Karena budaya bangsa Indonesia adalah memuliakan orang tua. Apakah Pondok Sepuh sama dengan panti jompo? Tidak. Pondok Sepuh berbeda dengan panti jompo. Pondok Sepuh merupakan konsep tentang sebuah tempat tinggal bagi para lansia atau orang tua yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisa akhir hidupnya. Dengan kata lain, Pondok Sepuh adalah tempat yang tepat untuk menuju husnul hatimah. Untuk itu, Gus Saif Jember menyatakan bahwa Pondok Sepuh adalah yang paling sesuai dengan budaya Indonesia dibandingkan panti jompo. Dalam membangun Pondok Sepuh ini, Gus Saif Jember tidak bergantung kepada bantuan pemerintah, tetapi tidak pula menolak apabila pemerintah mau ikut andil atau dalam istilah beliau menanam saham akhirat, dengan memberikan bantuan kepada Pondok Sepuh. Pada intinya, Gus Saif Jember berpedoman pada prinsip hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tidak pernah meminta kepada orang lain tetapi tidak menolak pemberian orang lain. Bagi Anda yang memiliki masukan dan pendapat terkait dengan Pondok Sepuh, silahkan tulis di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga gagasan Gus Saif Jember ini didengar oleh para petinggi negeri ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bela negara itu harga mati. Karena kita bisa menjalankan semua aktivitas keagamaan, sosial, masyarakat, semuanya. Karena ada sebuah payung negara. Makanya sampai saya bikin pondok saya asri di Jember itu tidak pakai legalitas. Tidak pakai legalitas. Kenapa? Kalau pakai legalitas itu bisa menerima bantuan, bukan mau melanggar pada negara, bukan. Ini untuk menjaga diri keluarga saya, untuk tidak minta-minta. Tidak ada ceritanya Pemda Jember itu menerima proposal dari Pondok Asri, tidak pernah. Pemerintah Jember saya salah kalau memberi bantuan kepada Asri karena tidak ada legalitasnya. Terus ya apa ya seadanya sudah. Tidak adanya aja pangeran lebih lampu. Tapi kalau pihak pemerintah khususnya Pemda Jember secara sukarela memberi bantuan tanpa Asri meminta, tetap diterima. Diterima selama tidak ada catatan pas kutu ngerok ini, tidak ada muatan politiknya.